Salam kerahiman. Hari ini kita mau bahas bersama. Dikatakan begini, pengampunan membebaskan saya dari beban kemarahan. Apa yang saya tidak mau mengampuni terus melukai saya. Hati saya dimakan, akal budi diracuni, tenaga saya dihabiskan, dan jiwa saya menjadi beku seperti semen. Kita lihat ya, satu contoh cerita. Ada seorang suami. Suaminya ya suami baik-baik. Nggak banyak tingkah, seadanya saja, sederhana, nggak show, nggak kelihatan gagah, hebat. Orang sederhana, orang biasa saja. Dan hari-harinya hanya diisi dengan kerja dan kerja. Setelah pernikahan sekian tahun, tiba-tiba si istri mendengar gosip bahwa suaminya selingkuh. Mulailah tetangga yang kasih tahu, nanti saudaranya, nanti sahabatnya mulai masuk info-info, cerita-cerita ya, bahwa ternyata suaminya itu selingkuh. Dia nggak percaya, karena yang dia tahu suaminya bertahun-tahun itu bukan suami model yang bisa selingkuh. Tapi karena omongan dari banyak orang, hidup dia mulai nggak tenang. Dia mulai curiga. Dari tadinya masa bodoh, dari tadinya acuh tak acuh, dia mulai curiga. Mulai memperhatikan kapan suaminya pergi, kapan suaminya pulang, bagaimana gaya suaminya, bagaimana sikap suaminya, dan terus mulai dicurigai. Karena nggak berani mengungkapkan, nggak berani bertanya juga kepada suaminya, jadi akhirnya dia membawa diri yang dia sendiri juga nggak sadar kenapa dia bisa seperti itu. Dia jadi gampang kesel, jadi gampang marah, yang nggak pakai sebab, tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel. Kerja juga banyak yang salah, kerja ini salah, kerja itu salah ya. Jadi sangat mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Karena udah nggak tahan, dia tanya sama suaminya, kamu selingkuh? Ya, suaminya nggak ngaku. Dia bilang, enggak, kamu kan tahu sendiri, saya begini, saya begini, saya begini, saya nggak selingkuh. Tapi karena banyak masukan dan dia juga mulai selidiki di sini, selidiki di sana, sampai akhirnya dia menemukan bukti bahwa suaminya melakukan perselingkuhan. Akhirnya suaminya ngaku. Dan sudah berhubungan sekian tahun katanya. Rasa marah, rasa kecewa, nangis, sedih, malu, mau cerai, semuanya menjadi satu. Mau balas dendam. Ya, juga bingung. Bagaimana ini? Kok bisa? Kok bisa ya suaminya yang seperti itu melakukan perselingkuhan? Dia sama sekali nggak bisa menerima. Menjadi satu pertanyaan besar, kok bisa? Dia jadi uring-uringan. Pertama-tama yang dialami, badan dia menjadi nggak sehat. Sakit ini, sakit itu, ada aja. Sebentar sakit ini, besok berapa hari kemudian sakit yang itu. Badannya sering sakit jadinya. Pikirannya juga akhirnya negatif terus. Ada pikiran mau balas dendam. Ada pikiran mau menghukum dia. Ada pikiran mau mempermalukan suaminya. Ada pikiran juga mau ngadu ke keluarga si suami. Ada pikiran juga mau menghina dia. Jadi dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Udah nggak ada akal sehat lagi di dalam diri dia. Akal sehat saya sudah diracuni. Ya, diracuni dengan hal-hal yang tadi. Selain jadi sakit ini dan itu, badan juga jadi lemah, jadi kaku bahkan, jadi seperti semen, nggak rasa ini, nggak rasa itu. Nggak ada tenaga, karena tenaganya habis oleh curiga,
oleh rasa marah, oleh rasa kesal. Tenaga energi yang kita punya sehari-hari kan kita istirahat, tidur, kita pagi makan, siang, malam makan itu kan untuk supaya kita punya energi. Tapi akhirnya energi itu habis hanya untuk marah, kesel, uring-uringan, badannya sakit ini itu, habis tenaganya. Jiwanya jadi kaku, jadi pahit, jadi apatis, jadi nggak peduli. Nggak peduli keadaan sekeliling, nggak peduli keluarganya, nggak peduli sama anak, cucu, sama mantunya. Pokoknya dia nggak peduli. Dia menyendiri. Dia merasa bahwa dialah yang paling susah di dunia ini. Hatinya akhirnya beku seperti semen. Ya seperti yang tadi saya katakan, jadi apatis, jadi kaku, jadi masa bodoh, jadi nggak mau peduli sekitar. Hidupnya di dunia dia sendiri aja. Tapi untungnya Tuhan itu baik dan selalu baik. Dia dipanggil untuk datang padanya. Ada kerinduan, ada kebingungan, ada kegelisahan yang nggak bisa dia selesaikan. Akhirnya dia datang pada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dengan segala macam permasalahan, keluh kesahnya dia ungkapkan pada Tuhan. Ya awalnya dengan suatu protes ya. Tuhan, saya kan hidup benar. Suami saya juga hidup benar. Hidup kami sederhana, hidup kami nggak macam-macam. Tapi kok bisa sampai kejadian seperti itu? Itu semua dia ungkapkan. Dia berdoa, dia menangis, dia mengadu, terus itu dia lakukan. Dan dari apa yang dia lakukan, akhirnya dia mendapatkan satu jawaban dari Tuhan melalui firman-firmannya yang dia baca. Tuhan menghibur saya, katanya. Tuhan menguatkan saya. Dan Tuhan juga mengampuni saya. Dan Tuhan juga memampukan saya untuk mengampuni suami saya. Ini suatu proses. Ada keterbukaan, ada kerinduan, bergantung pada Tuhan, berserah pada Tuhan, mohon pada Tuhan, Tuhan akan isi kita masing-masing. Di sana akhirnya dia mulai punya persepsi yang baru, punya sudut pandang yang baru. Dia mulai melihat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan memampukan saya untuk melihat kebaikan suami. Ya. Jadi dalam prosesnya dia mulai melihat Tuhan baik. Karena ternyata walaupun saya tahu kenyataannya pahit, tapi Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang keluarga saya, Tuhan membukakan masalah yang ada dalam keluarga saya. Tuhan baik. Itu kesimpulannya dia sampai bisa ke titik sana. Bukan Tuhan, kenapa engkau nggak jaga suami saya? Tuhan, daripada saya tahu seperti ini menderita, mendingan saya nggak tahu. Banyak hal ya, banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Tapi ibu ini akhirnya bisa berterima kasih. Tuhan sayang sama saya. Tuhan nggak mau suami saya terus melakukan dosa sampai nanti akhirnya siapa tahu bisa hilang. Tuhan baik sama saya, Tuhan mau saya menjaga keutuhan keluarga saya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan saya kesempatan untuk tahu perselingkuhan suami saya. Tuhan baik. Itu kesimpulannya dia. Dan setelah itu, karena dia tahu Tuhan baik, dia mengandalkan Tuhan, dia membuka matanya untuk melihat kebaikan-kebaikan suami. Dia jadi nggak fokus kepada kejahatan suami, perselingkuhan suami, ketidaksetiaan suami, tapi dia minta kemampuan dari Tuhan untuk bisa melihat kebaikan si suami. Mampukan saya Tuhan untuk bisa melihat kebaikan suami, itu doanya dia. Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya keluarga saya. Keluarga saya itu keluarga yang bahagia dengan anak, mantu, cucu, yang rukun, yang bahagia, yang
sukses yang dicukupi oleh Tuhan. Dan melalui peristiwa ini Tuhan ingin menjadikan saya alatnya untuk bisa menarik kembali si suami kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya rahmat pengampunan. Saya juga mengampuni diri saya sendiri karena pasti kalau terjadi hal tersebut bukan 100% suami saya salah. Pasti saya juga berperan. Mungkin 1%, tapi saya pasti ada salah. Oleh sebab itu, dia datang pada Tuhan, dia minta ampun pada Tuhan. Dan dengan rahmat pengampunan yang dia dapat dari Tuhan, dia pakai rahmat tersebut untuk dia mampu mengampuni suaminya. Akhirnya dia melihat lagi, saya melihat sosok suami saya sebagai orang yang perlu dikasihani. Bukan dikucilkan, bukan dihina, bukan dijelek-jelekan, bukan disingkirkan, tapi sosok suami yang perlu dikasihani. Kenapa? Karena dia berdosa. Karena dia pasti kalau berbuat dosa, selingkuh dan ketahuan, dia pasti malu. Dan setelah ngobrol dari hati ke hati, si istri ini akhirnya tahu bahwa suaminya itu pertama-tamanya terjebak. Terjebak, lama-lama keikat, kebungkus, akhirnya keterusan. Jadi si suami ini perlu ditolong. Itu persepsi dari si istri. Suami perlu dikasihani, perlu ditolong. Dan karena saya sudah ditolong oleh Tuhan, saya sudah lebih kuat. Karena belas kasih Tuhan, maka saya pun pasti dikuatkan oleh Tuhan dan diberi rahmat untuk bisa melihat suami dari sudut pandang yang berbeda. Bukan menghakimi, tapi berusaha mencurahkan belas kasih kepada suami yang selingkuh tersebut. Saya sudah jadi lebih kuat, katanya, ya. Oleh sebab itu, saya harus mampu menolong yang lemah. Step awalnya, saya ampuni dia. Gampang? Nggak gampang. Tapi dia punya tekad. Tuhan sudah ampuni saya pun harus bisa ampuni dia. Dan selain saya ampuni dia, saya mau memberi kesempatan yang baru kepada suami saya. Mau beri dia kesempatan yang baru. Dan ternyata pengampunan yang saya berikan kepada suami membebaskan saya. Jadi bukan suami yang untung. Yang untung adalah si istri tadi yang bisa memberikan pengampunan kepada suami dan itu membebaskan saya. Saya menjadi orang yang bebas, yang gak terbelenggu oleh rasa marah, rasa kesel, rasa ingin balas dendam. Dia menjadi manusia yang bebas dan bebas dari beban kemarahan. Udah gak ada kemarahan lagi. Tidak ada rasa marah lagi, yang ada adalah rasa mengasihi. Karena dia Papa, karena dia nggak berdaya, maka dia perlu dikasihi. Kita lihat ya dari diary. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika jiwa menemukan kedamaian dalam doa yang mendalam saja. Semoga jiwa-jiwa mampu bertahan dalam doa pada saat-saat demikian. Ini hal yang penting. Bisa dilihat di 860. Jadi dikatakan oleh Suster Faustina, ada saat-saat dalam kehidupan ketika jiwa menemukan kedamaian hanya dalam doa saja. Berdoa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan dikatakan lebih lanjut, semoga jiwa-jiwa mampu bertahan dalam doa pada saat-saat demikian. Jadi jangan nyerah, jangan putus asa, jangan stop. Teruslah berdoa. Ini hal penting. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina.
Dengan segala pengalaman, penderitaan, kesusahan, kita makin mengalami kerahimannya Tuhan. Seperti pernah dikatakan, hidup ini adalah pembelajaran saat-saat kita berlatih bagaimana kita bisa berbelas kasih. Bagaimana kita bisa pakai kerahimannya Tuhan untuk kita praktekkan. Menjadi manusia yang mengasihi, yang semakin hari semakin sempurna. Terima kasih. Salam kerahiman.